Selamat sore Bu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asma bronkial, di mana asma adalah gangguan pada saluran bronkial dengan ciri bronkospasme periodik atau kontraksi spasme pada spasme saluran pernapasan. Bronkus mengalami inflamasi atau peradangan dan hiperresponsi sehingga saluran nafas menyempit dan menimbulkan kesulitan dalam bernafas. Adapun etiologi dari asma bronkial dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama faktor intrinsik, yaitu psikologis dapat mencetus suatu serangan asma karena rangsangan tersebut dapat mengaktifasi sistem parasimpatis yang diaktifkan oleh emosi, rasa takut, dan cemas. Yang kedua, kegiatan jasmani, yaitu asma yang timbul karena bergerak badan atau olahraga terjadi sehingga seorang mengalami gejala-gejala asma selama atau sesudah olahraga atau melakukan gerak badan. Yang ketiga, faktor ekstrinsik, yaitu alergi yang merupakan faktor pencetus asma yang sering dijumpai seperti alergi debu, bulu atau polusi udara dan sebagainya yang dapat menimbulkan serangan asma pada penderita yang peka. Dan yang keempat, faktor lingkungan seperti cuaca yang lembab serta hawa gunung sering mempengaruhi asma. Lingkungan lembab yang disertai dengan banyaknya debu rumah, tempat berkembangnya virus infeksi saluran pernafasan, merupakan pencetus serangan asma yang perlu diwaspadai. Selanjutnya, klasifikasi asma bronkial, yaitu penderita asma bronkial hipersensitif atau hiperaktif terhadap rangsangan dari luar seperti debu rumah, bulu binatang, asap dan bahan lain penyebab alergi. Gejala kemunculannya sangat mendadak sehingga gangguan asma bisa datang secara tiba-tiba. Gangguan asma bronkial juga bisa muncul lantaran adanya radang yang mengakibatkan penyempitan saluran pernafasan bagian bawah. Penyempitan ini akibat berkerutnya otot polos saluran pernafasan, pembengkakan saluran selaput lendir, dan pembentukan timbuhan lendir yang berlebihan. Selanjutnya, manifestasi klinis. Serangan asma biasanya bermula mendadak dengan batuk dan rasa sesak di dada, disertai dengan pernafasan lambat, mengi, dan laborius. Ekspirasi selalu lebih susah dan panjang dibandingkan dengan inspirasi, yang mendorong pasien untuk duduk tegak dan menggunakan setiap otot-otot aksesori pernafasan. Jalan nafas yang tersumbat akan menyebabkan dyspnea. Batuk awalnya susah dan kering. Tanda selanjutnya termasuk cyanosis sekunder terhadap hipoksia berat. Selain itu juga terdapat tanda-tanda seperti berkeringat, takikardi, dan pelebaran tekanan nadi. Serangan asma dapat berlangsung sekitar 30 menit sampai dengan beberapa jam dan hilang dengan spontan. Meski serangan asma jarang yang fatal, tetapi sering terjadi reaksi kontinu yang lebih berat yang disebut asmatikus. Kondisi ini yang dapat mengancam hidup. Serangan asmatik dapat terjadi secara periodik setelah pemajanan terhadap alergi seperti obat-obat tertentu, latihan fisik yang berlebih, dan kegairahan emosional. Selanjutnya, patofisiologi. Pada 2 dekade yang lalu, penyakit asma dianggap merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya penyempitan bronkus saja, sehingga terapi utama pada saat itu adalah suatu bronkodilator seperti beta agonis dan golongan metil
Kastin saja. Namun, para ahli mengemukakan konsep baru yang kemudian digunakan hingga kini, yaitu bahwa asma merupakan penyakit inflamasi pada saluran pernafasan yang ditandai dengan bronkokonstriksi, inflamasi, dan respon yang berlebihan terhadap rangsangan. Selain itu juga terdapat penghambatan terhadap aliran udara dan penurunan kecepatan aliran udara akibat penyempitan bronkus. Akibat terjadinya hiperinflasi distal, perubahan mekanisme paru-paru, dan meningkatnya kesulitan bernapas. Selain itu juga dapat terjadi peningkatan sekresi mukus yang berlebihan. Asma adalah penyakit inflamasi saluran nafas. Meskipun ada berbagai cara untuk menimbulkan suatu respon inflamasi, baik pada asma ekstrinsik maupun intrinsik, tetapi karakteristik inflamasi pada asma umumnya sama, yaitu terjadi infiltrasi eosinofil dan limfosit, serta terjadi pengulupasan sel-sel epitel pada saluran nafas, dan peningkatan permeabilitas mukosa. Kejadian ini bahkan dapat dijumpai pada penderita asma yang ringan. Pada pasien yang meninggal karena serangan asma, secara otomatis dan histologis terlihat adanya sumbatan yang terdiri dari mukus glikoprotein dan eksudat protein yang memperangkap debris yang berisi sel-sel epitel yang terkelupas dan sel-sel inflamasi. Selain itu terlihat adanya penebalan lapisan subtelial saluran pernafasan. Respon inflamasi ini terjadi hampir sepanjang saluran nafas dan trakea sampai ujung bronkiolus. Juga terjadi hiperplasia dari kelenjar-kelenjar sel goblet yang menyebabkan hiperserkesi mukus yang kemudian turut menyumbat saluran nafas. Tanda-tanda asma yang pertama, perubahan dalam pola pernafasan, bersin-bersin, perubahan suasana hati, batuk, gatal-gatal pada tenggorokan dan sulit tidur, turunnya toleransi tubuh terhadap aktivitas olahraga. Gejala asma yang pertama, nafas berat, mengi, nafas pendek dan tersenggal-senggal, dan yang terakhir sesak dada. Selanjutnya masuk di dalam konsep asuhan keperawatan pada asma bronkial. Yang pertama, kita lakukan pengkajian identitas pasien, keluhan utama berisikan nama pasien. Keluhan utama yang timbul pada klien dengan asma adalah dyspnea sampai berhari-hari atau berbulan-bulan. Selanjutnya batuk dan mengi, pada beberapa kasus lebih banyak paroksimal. Selanjutnya riwayat kesehatan dahulu. Terdapat data yang menyatakan adanya faktor predisposisi timbulnya penyakit ini. Di antaranya adalah riwayat alergi dan riwayat penyakit saluran pernapasan. Bagian bawah yaitu rinitis, urtikaria, dan ekskrim. Selanjutnya riwayat kesehatan keluarga. Apakah klien memiliki riwayat penyakit asma turunan dari keluarga? Selanjutnya kita masuk dalam pemeriksaan fisik. Yang pertama itu inspeksi pemeriksaan dada dimulai dari torak posterior, klien pada posisi duduk. Dan yang selanjutnya kita lihat inspeksi posterior meliputi warna kulit dan kondisinya, apakah ada lesi, massa, dan gangguan tulang belakang.
Selanjutnya kita catat jumlah irama, kedalaman pernafasan, dan kesimetrisan pergerakan dinding dada. Selanjutnya kita masuk di dalam auskultasi, merupakan pengkajian yang sangat bermakna, mencakup mendengarkan bunyi nafas normal, bunyi nafas abnormal. Suara nafas abnormal dihasilkan dari getaran udara ketika melalui jalan nafas dan lari ke alveoli dengan sifat bersih. Suara nafas normal meliputi bronkial, bronkofesikular, dan vesikular. Suara nafas tambahan meliputi wheezing, pleural friction drup, dan crackless atau mengi. Diagnosa keperawatan yang diangkat yaitu yang pertama, ketidakstabilan bersihan jalan nafas berhubungan dengan mukus dan jumlah berlebihan, peningkatan produksi mukus eksudat dalam alveoli dan bronkospasme. Dan yang kedua, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan otot pernafasan dan deformitas dinding dada. Yang ketiga, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan retensi karbon dioksida. Yang keempat, penurunan curah jantung berhubungan dengan kontaktabilitas dan volume sekuncup jantung. Kelima, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan antara suplai dan kebutuhan oksigen, hipoksia, kelemahan. Yang keenam, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan laju metabolik, dyspnea saat makan, kelemahan otot pengunyah. Dan yang ketujuh, ansietas berhubungan dengan penyakit yang diderita. Intervensi untuk diagnosa yang pertama ada identifikasi kemampuan batuk, atur posisi semi-fowler dan fowler, anjurkan klien batuk efektif, kolaborasi pemberian nebulizer dan CO2, dan latih napas dalam, teknik relaksasi. Diagnosa kedua dengan intervensi yang pertama, monitor aliran oksigenasi, kedua monitor tekanan darah, nadi, suhu, dan RR, dan ketiga auskultasi suara nafas, catat adanya suara nafas tambahan. Yang keempat, pertahankan posisi pasien. Diagnosa yang ketiga, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan retensi karbon dioksida. Intervensi yang pertama, pertahankan kepatenan jalan nafas. Yang kedua, berikan oksigen seperti yang diperintahkan. Yang keempat, monitor aliran oksigen. Dan yang kelima, batasi merokok jika pasien merokok. Dan diagnosa keempat, penurunan curah jantung berhubungan dengan kontaktabilitas dan volume sekuncup jantung. Intervensi yang pertama, catat tanda dan gejala penurunan curah jantung. Yang kedua, monitor EKG. Yang ketiga, evaluasi perubahan tekanan darah. Dan yang keempat, monitor sesak, kelelahan, dan takikardi. Selanjutnya, diagnosa yang kelima, gangguan mobilitas berhubungan dengan antara suplai dan kebutuhan oksigen, hipoksia, kelemahan. Diagnosa intervensi yang pertama, identifikasi kemampuan klien dalam mobilisasi. Yang kedua, ajarkan klien bagaimana mengubah posisi dan berikan bantuan jika diperlukan. Yang ketiga, ubah posisi klien setiap 2 jam. Dan keempat, anjurkan klien untuk mengurangi aktivitas fisik. Diagnosa keenam, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan laju metabolik, dyspnea saat makan, kelemahan otot pengunyah. Intervensi yang pertama, tanyakan pasien makanan yang disukai. Yang kedua, atur makanan sesuai dengan kesenangan pasien. Dan yang keempat, beri minum pada saat makan.
Yang kelima, catat asupan yang masuk. Diagnosa yang ketujuh, ansietas berhubungan dengan penyakit yang diderita. Intervensi yang pertama, ciptakan atmosfer rasa aman untuk meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, instruksikan klien untuk menggunakan teknik relaksasi. Dan yang ketiga, kaji untuk tanda verbal dan nonverbal kecemasan. Dan keempat, dorong keluarga untuk mendampingi klien. Selanjutnya, implementasi keperawatan. Implementasi merupakan suatu tindakan yang sudah direncanakan dalam rencana keperawatan. Tindakan keperawatan mencakup tindakan mandiri dan tindakan kolaborasi. Selanjutnya evaluasi keperawatan, di mana evaluasi keperawatan adalah mengkaji respon pasien setelah dilakukan intervensi keperawatan dan mengkaji ulang asuhan keperawatan yang telah diberikan. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan selamat sore dan terima kasih.